yakini sekarang itu adalah pemahaman yang keliru. Dan itu tadi saya buktikan, kamu mengatakan dirimu seorang Kristen, ya, kemudian kamu mualaf, kamu meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pengertian kamu tentang siapa Yesus sebagai anak Allah dan Mesias itu pengertian yang keliru. Ya, karena di dalam pikiran kamu tuh terbrainwash bahwa Yesus itu Tuhan, artinya dia tuh Allah. Ya, dia sang pencipta itu, atau bahkan dia tuh adalah Allah Bapa itu sendiri. Tidak seperti itu di dalam Alkitab. Ya, jelas tadi dikatakan, Maria engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia akan disebut anak dari Allah yang maha tinggi. Siapa itu? Janji mengenai kedatangan Mesias. Makanya tadi kamu menekankan kata pemilik kebun anggur adalah Tuhan. Kamu sebenarnya tidak ngerti kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus. Ketuhanan yang disematkan kepada Yesus di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi saya sudah jelaskan. Berkaitan dengan gelarnya sebagai Mesias, yaitu penguasa di bumi ini. Makanya pertanyaan saya dua nggak dijawab. Pertama, surah Yusuf ayat 50. Kamu harus jelaskan itu. Kenapa kata Rob di situ? Satunya Tuhan, satunya Tuhan. Karena kamu di dalam otakmu, kamu tidak mengerti pengertian Tuhan. Saya sudah tunjukkan bukti tadi dari prasasti Pagaruyung ke-7, prasasti Pagaruyung ke-4. Di situ dikatakan raja-raja di Jawa bergelar Tuhanku Janaka. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada saya? Karena pengertian di dalam otakmu kata Tuhan itu artinya pencipta, itu tidak benar. Pencipta yang disematkan kepada Yesus adalah kata Allah. Maka dari itu orang Kristen, saya sebagai orang Kristen Trinitas, saya bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, yaitu Raja Mesias. Saya mengaku dia sebagai Allah, yaitu Firman yang menciptakan alam semesta ini. Ayatnya ada. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang kealahan Yesus. Saya bisa tunjukkan 50 ayat paralel perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta. Tapi kita sedang berbicara tentang kemanusiaan Yesus sebagai Mesias, yang adalah penguasa yang kepadanya diberikan kuasa di surga dan di bumi oleh Allah Bapa itu sendiri. Maka tadi kamu tanya, di dalam Matius 11 ayat 25, siapa yang disebut Tuhan di situ? Jelas di situ sebut Bapa. Kamu tanya saya berkali-kali. Lalu Bapa yang adalah penguasa Tuhan langit dan bumi memberikan kekuasaan kepada Mesiasnya. Jelas ayatnya tadi saya tunjukkan. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga, di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Yang ini yang saya bacakan kepada kamu nih, ayat di depan kamu nih. Filipi 2 ayat 5-11. Siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa? Allah. Nah, karena di otakmu tuh di blender jadi satu antara pengertian Allah dan pengertian Tuhan, maka kamu tidak paham. Maka kamu tadi mengatakan, ya, kamu tadi mengatakan Yesus disebut Nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Loh, Mesias itu ya pasti manusia. Karena Mesias yang dinanti-nantikan orang Israel itu memegang 3 jabatan. Dia adalah puncak kenabian, puncak pewahyuan. Dia adalah imam besar kita, artinya puncak keimamatan. Dan dia adalah puncak daripada semua raja di dunia ini. Maka Yesus disebut raja di atas segala raja. Mesias itu memang memegang 3 jabatan itu. Nabi, imam, dan raja. Nah, pengertian ini kalian sebagai muslim gak paham-paham. Kalian selalu menuntut di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Loh, Yesus datang itu bukan sebagai pencipta. Dia datang sebagai Mesias. Ya, kalau kalian bicara Yesus dalam perjanjian baru, maka kita bicara kristologi, kita bicara kemanusiaan Yesus sebagai Mesias yang adalah penguasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan dia kekuasaan? Bapa. Saya tadi tunjukkan Mazmur 110 ayat 1. Bahwa Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama-sama Allah di bumi ini. Saya tunjukkan sama kamu Mazmur 2. Saya tunjukkan sama kamu Yeremia 30 ayat 9. Bahwa kita akan mempunyai 2 tuan. Siapa itu? Allah mereka dan siapa? Mesiasnya nih loh. Dari tadi saya sudah tunjukkan sama kamu ayat-ayatnya. Kamu masih nggak jelas. Daniel 7 saya tunjukkan sama kamu. Ya, mana tadi? Mana tadi saya tunjukkan ayatnya tadi? Yeremia ya. Tadi saya tunjukkan sama kamu ayatnya Yeremia 30. Izin. Saya sebelum closing statement ada waktu untuk saya nggak, host? Sebentar. Nanti sebentar. Itu pasti ada dong. Pasti ada, makanya tidak diturunkan. Pasti Kamu ada. tidak menjawab Silakan. pertanyaan saya tentang konsep Mesias di dalam Quran dan di dalam hadis mulia. Kamu harus jelaskan sama saya nih, Yeremia 30 ayat 9 ini. Ini adalah perkataan firman Tuhan sendiri. Bahwa kita itu akan mengabdi bukan kepada 1 tapi 2. Kepada Yod-Heh-Vah-Weh, Allah kita, dan kepada siapa? Mesias. Mesias itu Tuhan, penguasa. Kamu nggak bisa jelaskan sama saya Daniel 7 ini ayat 14. Kepada sang Mesias, kepada sang anak manusia itu diberikan segala kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
Dan kita semua dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa menyembah kepada Yesus sebagai Mesiasnya. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang kekal. Kamu nggak bisa jelaskan ini. Saya tuntut kamu penjelasan dua arti kata Tuhan dari Quran surah Yusuf ayat 50. Kenapa kata Rob di situ? Satunya Tuhan, satunya Tuhan. Kamu macet tadi di situ, nggak bisa jelasin. Yang kedua, konsep Mesias menurut Quran dan hadismu. Kamu belum jawab itu. Ya, saya tantang kamu Bayu Andika untuk di komal saya kita bicara tanpa waktu, kita bicara secara belak-belakan dan terbuka mengenai konsep Mesias ini yang kamu nggak paham di dalam Alkitab saya. Ya, makanya kamu terus mengatakan Yesus itu Tuhan apa Tuhan, karena kamu nggak paham apa itu Tuhan dan Tuhan. Kamu nggak bisa jelaskan itu. Ketuhanan yang diterapkan pada Yesus adalah karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Jelas.